Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini. Akan tetapi kita lagi-lagi pertemuan kita masih hanya sebatas virtual, belum bisa bertemu secara langsung. Ya, tapi walaupun pertemuan kita secara virtual ini tetap kita mensyukuri karena kita masih diberi kesehatan gitu. Walaupun pertemuan kita ini masih secara virtual, kita masih diberi kesehatan, kita masih mampu gitu untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Ya, baik. Sebelum kita masuk pelajaran, saya meminta kepada satu di antara kalian untuk memimpin doa. Ya, untuk memimpin doa. Baik, kepada saudara Ikhwanul Muslimin dipersilakan untuk dipimpin berdoa. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik. Selesai. Oke, Membeli siap. sarap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian sebelum kita masuk kita absen terlebih dahulu. Ya. Yang bagi nama yang disebutkan silakan disebut hadir. Adisti hadir? Adisti belum bisa hadir ya. Ahmad Fauzi. Oke, hadir. Alfionita. Adisti hadir, Pak. Oh, Adisti oke hadir. Sorry, Alfionita hadir ya. Anggi Aprilia. Anggi oke. Hadir. Oke, Anggi hadir. Flamel, Flamel. Oke, Flamel hadir. Habibah. Hadir, Pak. Oke, siap Habibah. Mantap. Ikhwanul Muslimin. Oke, hadir ya Ikhwan. Indra Bagus. Oke, Indra hadir. Hadir. Oke, Indra hadir. Indri Sulis. Indri Sulis belum bisa hadir ya. Oke, Indriati. Hadir, Pak. Oke, Indriati hadir. Kitty Sapira. Hadir, Bapak. Kitty Sapira Hadir. hadir. Bintang Mikola. Bintang belum bisa ya. Adia. Oke, Adia hadir. Ihsan. Hadir. Oke, hadir. Mai Syahda. Hadir. Hadir. Malika. Pak. Malika, oke hadir Malika. Farhan. Hadir. Farhan hadir. Niken hadir. Rini hadir ya. Sinta belum bisa Sinta ya. Tridara. Tridara hadir? Tridara belum. Sinta belum, Pak. Sinta udah. Sinta udah. Dianggap. Sinta udah di checklist sudah. Tridara udah. Tridara udah. Tridara hadir? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kata Umi sakit. Oh, oke. Udah konfirmasi ya. Yasmin hadir. Hadir. Yuliani. Hadir, Pak. Oke, baik. Jadi squad kita hampir penuh ya. Cuma ada kira-kira 3 orang yang belum bisa hadir. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki materi baru.
Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi baru, saya akan bertanya dulu kepada kalian tentang materi yang sebelumnya. Apa? Materi sebelumnya tentang apa? Nah, ayo. Hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir. Ya, jadi coba mari kita review dulu tentang materi sebelumnya. Coba saya mau bertanya tentang nama-nama lain pada hari akhir itu apa aja? Coba silakan kepada coba Yuliani, silakan. Nama-nama hari akhir itu apa aja? Coba sebutkan. Coba silakan Yuliani. Yang pertama ada Yaumul Hajj, yaitu hari kebangkitan. Yang kedua ada Yaumul Hisab, itu hari perhitungan. Yang ketiga itu ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Yang keempat itu ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul. Kelima ada Yaumuddin, yaitu hari keputusan. Yang keenam ada Yaumul Jaza, yaitu pembalasan. Yang ketujuh ada Yaumul Hasab, yaitu hari penjelasan. Oh, excellent. Excellent. Ya, bagus. Ya. Bagus, terima kasih Yuliani. Ya, kemudian coba saya mau bertanya lagi. Coba hikmah yang terkandung dalam beriman kepada hari akhir. Oke, hikmah yang kalian bisa dapati atau yang terkandung atas kita beriman kepada hari akhir. Coba kepada siapa ya? Coba Indriati, silakan. Hikmah beriman kepada hari akhir itu yang pertama meningkatkan keimanan, yang kedua mendorong kita melakukan amal soleh, yang ketiga membuat kita berani mengungkapkan kebenaran dan keadilan, yang keempat memperoleh ketenangan hati, yang kelima menumbuhkan rasa tanggung jawab, yang keenam menghilangkan sifat takabur, dan yang terakhir menghindari dari perbuatan tidak terpuji, Pak. Ya, bagus. Lengkap sekali jawabannya. Ya, terima kasih Indriati. Ya, bagus jawabannya. Ya, kita sudah review tentang materi kita pada minggu yang lalu. Mari kita masuki materi pada materi baru ya di minggu hari ini. Ya, sebelum kita masuk, saya mau bercerita dulu. Jadi ceritanya ini ada kaitannya sama materi baru. Jadi saya kasih clue-nya ya. Clue-nya itu dalam sebuah cerita. Ceritanya gini. Ada seorang murid yang mau masuk ke SMA barunya. Jadi itu dia nggak dari kelas 1 SMA ya, dia masuk itu sudah ada di kelas 2 SMA lah, dulu SMA. Ketika dia masuk, dipersilahkan dulu sama gurunya untuk memperkenalkan diri di depan teman-teman barunya itu. Nah, akan tetapi dengan penampilan ya bila bisa dikatakan lah penampilan yang culun gitu, bahkan dia diledek sama teman-teman barunya itu yang ada di kelas. Dia tuh dikata-katain, diketawain dia tuh ketika dia perkenalan, diketawain sama teman-temannya bahwa penampilannya itu culun. Ya, gitu. Jadi sampai diketawain, sampai dia ngerasa nggak betah lah di kelasnya itu. Tapi dia tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Dia belajar dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya ketika lulus dia mendapatkan nilai yang bagus, dan di masa depannya dia menjadi seorang direktur pada suatu perusahaan. Akan tetapi teman-teman yang meledek dia, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi sopir angkot. Nah, itu kan itu tuh dari cerita itu. Coba ada nggak yang bisa kalian dapatkan? Kira-kira apa sih judul yang pas gitu dari cerita yang tadi saya sampaikan? Nah, coba ada yang berani nggak kira-kira dari cerita tadi? Contoh yang pas dari cerita itu apa kira-kira? Nah, ini bakal kita bahas nih pada minggu hari ini. Coba ada yang berani jawab? Nggak ada ya? Oke, jadi materi pada baru kita hari ini yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya, beriman kepada qada dan qadar. Ya, baik. Sebelum itu saya akan memberitahu kepada kalian tujuan dari kita mempelajari beriman kepada qada dan qadar ini apa aja. Yang pertama, tujuannya itu meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, dapat bersikap optimis, berikhtiar, bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Ketiga, mengidentifikasikan dalil-dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Keempat, memahami macam-macam takdir. Kelima, memahami tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Dan terakhir, memahami hikmah yang terkandung dalam beriman kepada qada dan qadar. Ya, itu tujuan kita mempelajari beriman pada qada dan qadar ini.
Ya, baik. Saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian apa sih kodo dan apa sih kodar itu. Yang mungkin kodo dan kodar ini kalian merasa masih asing ya, bahasa asing karena ini juga bukan bahasa kita, ya bahasa Arab. Ya, baik. Pengertian kodo dan kodar. Kodo menurut bahasa atau menurut etimologi artinya itu menentukan atau memutuskan, menentukan atau memutuskan kodo tuh. Kalian boleh catat ya, kalian boleh catat. Kodo itu dalam menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilahnya, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu itu namanya kodo. Itu segala catatan-catatan kita yang sudah Allah catat tentang kehidupan kita, kematian, rezeki, atau menikah, tentang kita punya anak, itu tuh sudah tercatat dalam kodonya Allah. Ya, kapan kita mati, kapan kita punya anak, kapan kita nikah, kapan kita mendapatkan rezeki, kapan kita lulus dari SMA, nah itu udah ada dalam kode Allah tuh, sudah dicatat dalam kodenya Allah. Nah, adapun dengan kodar, pengertian kodar itu sendiri adalah menurut bahasa memberi kadar, aturan atau ketentuan. Kodar, itu kodar. Ya, atau kodar ini bahasa kita mah takdir lah, sama. Kodar ini takdir bahasa kitanya. Menurut secara istilah, kodar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Atau secara gampangnya, kalau misalkan kodo itu belum terjadi, yang terjadi itu namanya kodarnya. Kayak gitu tuh. Kodo itu segala hal yang belum terjadi, kodarnya itu yang terjadi. Kayak misalkan dalam catatan kodonya kita itu bahwa kita bakalan menikah di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 kita beneran nikah. Nah, itu namanya kodarnya tuh, namanya takdirnya. Kayak gitu tuh. Ya, bisa dipahami nggak? Kodar Allah ya Pak. Mantap. Kenapa Pozi? Kodar Allah jadi ya Pak. Nah, iya, kodar Allah itu namanya. Iya, kodar Allah, takdir Allah. Ya, jadi sebelum ini Nabi pernah bersabda. Ya, jadi apabila ada umatku yang sering mempermainkan, yang suka mempermainkan tentang beriman kepada kodo dan kodar ini, maka jauhkanlah umatku itu. Ya, karena perlu kalian ketahui, beriman kepada kodo dan kodar ini gampang dimainkan, gampang diselewengkan. Beriman kepada kodo dan kodar ini nih sensitif nih, gampang dimainin iman ini. Kayak contoh, misalkan kita habis mencuri, ketahuan sama polisi, digebukin, ketahuan sama polisi, diinterogasi. Kenapa kamu mencuri? Alasan pencuri itu ini takdir dari Allah. Nah, itu kan salah tuh. Itu adalah perilaku yang salah. Dia udah mencuri tapi malah nyalain Allah. Ya, itu kan salah tuh. Itu mempermainkan beriman kepada kodo dan kodar. Ini udah takdir dari Allah. Kalau misalkan saya disuruh mencuri, ya itu salah tuh. Itu adalah pengertian yang salah. Jadi Nabi Muhammad tuh udah memprediksikan bahwa iman kodo dan kodar ini tuh gampang dipermainkan sama seseorang. Kalau misalkan ada umatku yang mempermainkan iman kepada kodo dan kodar ini, maka jauhkanlah umatku itu. Ya, misalkan kita ketahuan zina, ya diinterogasi sama orang tua kita. Kenapa kamu pacaran sama dia, berzina sama anak-anaknya Haji ini? Ini udah takdir dari Allah, Pak. Nah, itu kan salah tuh. Udah enak-enak berzina malah nyalain Allah. Ya, itu kan bahaya itu, bahaya. Ya, jadi ini beriman kepada kodo dan kodar ini emang sensitif ya, yang gampang dipermainkan. Ya. Ada yang sampai saat ini ada yang mau bertanya? Silakan. Atau kita lanjut tentang macam-macam takdir emang apa aja sih gitu. Ya. Sebelum kita lanjut ke macam-macam takdir, atau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Enggak ada ya? Oke. Macam-macam takdir. Kalian boleh catat ya. Jadi takdir itu menjadi kepada dua bagian. Takdir itu menjadi kepada dua bagian. Yang pertama dalam buku dijelaskan namanya takdir mu'alaq. Nama ini takdir mu'alaq. Apa sih takdir mu'alaq ini? Dijelaskan dalam buku. Takdir mu'alaq adalah yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau dengan usaha manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Nah, itu contoh dari takdir mu'alaq. Jadi takdirnya tuh ada kaitannya dengan usaha kita untuk mencapai takdir tersebut. Kayak gitu. Jadi takdirnya tuh dengan usaha. Ya, dengan usaha kita sebagai manusia.
Oke, nah kemudian takdir yang selanjutnya itu takdir mubrom namanya. Takdir mubrom. Apa sih takdir mubrom itu? Dalam buku dijelaskan takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu bapak kita putih dan lain sebagainya. Ya itu tuh takdir yang nggak bisa ditawar-tawar lagi tuh. Kita ketika lahir, misalkan kita kan nggak dikasih pilihan tuh, mana kita mau jadi orang Jawa apa mau jadi orang Sunda. Ketika kita mau lahir nggak ditanya kan sama malaikat, hey, misalkan, hey Yasmin, kamu lahir nanti mau jadi orang Jawa apa orang Sunda? Kan nggak ditanya kayak gitu sama malaikat. Ya, jadi itu udah ngalir aja tuh. Kita ngikutin orang tua kita aja tuh. Kita jadi orang tua kita orang Jawa, ya udah kita jadi otomatis jadi orang Jawa. Kan kita nggak dikasih pilihan juga dan kita pun nggak milih. Malaikat, nanti kalau misalkan saya lahir, saya pokoknya mau jadi orang Korea. Nah, itu kan kita nggak minta tuh. Orang tua kita orang Batak, kayak gitu kan. Itu namanya takdir mubrom tuh. Udah ngikuti alirannya Allah Subhanahu Wa Taala, udah ditakdirkan dari dulu, apa dari Allah gitu. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kayak misalkan mata kita udah sipit, ya rambut kita keriting, misalkan. Itu kan kita kan nggak minta. Ya Allah, nanti kalau misalkan saya lurus, mata saya maunya kayak mirip Justin Bieber gitu, muka saya pokoknya harus mirip Justin Bieber, kan nggak bisa kayak gitu tuh. Ya, tuh tadi tuh macam-macam takdir ada dua tuh, takdir mubrom, takdir mu'alak dan takdir mubrom. Takdir mu'alak takdir yang diusahakan, yang ada usahanya. Takdir mubrom itu udah datangnya dari Allah. Nah, kayak gitu. Ya, bisa dipahami nggak? Atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau bertanya? Kan berani aja, berani bertanya. Kalau sakit takdir mubrom bukan, Pak? Kenapa? Kalau sakit takdir mubrom bukan, Pak, yang ditetapkan. Takdirmu kalau sakit. Kalau sakit. Iya, Pak. Ya, kalau sakit itu namanya tuh masih ke dalam golongan takdir mu'alak. Karena kan sakitnya itu ada sebabnya kita apa? Takdir mu'alak. Kayak misalkan kita sakit, perut kita sakit karena sebabnya itu apa? Kita sakit. Makan nggak jelas. Iya kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Makan seblak cabenya level 15. Makan cotong Ji. Makan cotong emang nggak sakit perut, jod enak. Nah, ya kayak gitu. Nah, jadi supaya kita menghindari yang namanya mempermainkan iman kepada qada dan qadar itu, supaya kita nggak dibenci sama Nabi ya. Umat yang dibenci sama Nabi ya, orang yang mempermainkan qada dan qadar itu. Jadi makanya kita itu sebagai manusia kan diberi akal pikiran, diberi ilmu pengetahuan. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jadi kita harus memilih nih. Berzina itu ternyata nggak boleh. Kita sudah tahu ilmunya, ada dalilnya. Ya udah tinggalkan zina itu. Kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh minum minuman alkohol karena sudah ada akibat dari minum alkohol itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya udah tinggalkan. Kayak gitu. Kalau misalkan udah dilaksanain tapi diketahuan malah nyalain, ini udah takdir dari Allah, itu kan salah. Contohnya kayak gini nih. Logikanya kayak gini. Bapak kita buat sepiteng. Sepiteng apa sih sepiteng bahasa kitanya? Bahasa umumnya sepiteng. Ya, sepiteng. Apa sih? Comberan lah ya. Tempat pembuangan, Pak. Nah, itu tempat pembuangan. Bahasa kerennya tempat pembuangan. Jadi bapak kita ngebuat sepiteng. Dia ngomong sama anaknya. Nah, sepiteng ini bapak yang buat. Kamu kalau mau makan dekat sepiteng nggak apa-apa. Kamu kalau mau tidur dekat sepiteng nggak apa-apa. Karena sepiteng ini bapak yang buat. Logikanya kan mana mau sih kita makan samping sepiteng, yang ada jijik kan? Makan samping sepiteng jijik kan? Tidur samping sepiteng kagak nyenyak. Sama aja sama Allah kayak gini. Jadi Allah itu kan sudah menciptakan dunia ini. Dunia ini Allah yang punya, Tuhan kita yang punya. Tapi kan udah diperingatkan sama Allah kalau misalkan kita nggak boleh berzina, nggak boleh minum alkohol. Walaupun dunia ini Tuhan kita yang punya, sama aja walaupun sepiteng itu ayah kita yang punya. Ya, jadi mana mau sih kita, kan kita udah tahu ilmunya bahwa berzina itu nggak boleh. Ya udah tinggalkan. Gitu. Walaupun dunia ini Allah yang punya, Tuhan kita yang punya gitu loh. Paham nggak ya? Sama aja, walaupun kita makan dekat sepiteng, ya jijik lah. Ya makan samping kita ada yang kuning-kuning. Ternyata jagung. Enggak. Apa ada jagung, kan kuning-kuning. Pak.
Kita lagi makan, samping kita ada kuning-kuning, ada jagung ternyata. Kita lagi makan jagung. Enggak bercanda. Ya jadi mana mau sih makan samping comberan kayak gitu kan. Sama aja kita, mana mau sih harusnya kita menghindari yang namanya kemaksiatan kayak gitu. Ya jadi kalau misalkan udah salah jangan nyalain Allah kayak gitu. Gampangnya kayak gitulah. Kan kita udah kasih akal pikiran, udah kasih ilmu pengetahuan, udah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tahu lucin ah. Ya, silakan ada yang mau bertanya, berani aja. Ya, karena lawannya berani apa? Takut. Dia takut ya, lawannya berani takut. Lawannya takut apa? Berani. Salah. Salah. Menang. Menang. Orang ketiganya siapa, Pak? Lawannya takut menang. Kita Lawan berantem. kalahnya menang apa, Pak? Kita berantem nih. Lawannya takut, ya menang lah. Nggak jadi berantem. Lawannya takut. Apa bener banget, Buset. Benar sekali. Oh gitu ya? Oh iya bener Pak. Kita berantem nih. Lawannya takut. Lawannya takut, ya menang lah kita. Nggak jadi berantem. Yang lawannya udah takut. Juara nggak, Pak? Juara, Pak? Mantap, mantap, mantap. Asik. Ya gitulah. Jadi enjoy aja ya. Sama saya enjoy aja belajarnya, Gus. Oke. Saya juga baru tahu Pak lawannya takut menang deh. Nah, iya saya Selama 12 tahun pola. bisa menang. Iya, jadi Farhan gitulah Farhan kayaknya. Lawannya takut Iya, ya kita saya menang. selama 12 tahun sekolah Pak. Baru tahu saya Pak. Ya. 12 Baik. tahun. Bener Pak, 12 Ya, tahun. 12 tahun benar. Mau sih mau 12 tahun. OTW. Iya, oke. Baik, mungkin cukup sampai saat ini ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau nge-review lagi. Coba saya mau bertanya di antara kalian ya tentang materi yang sudah kita bahas, yang materi yang sudah kita diskusikan. Coba kepada siapa ya yang coba pertanyaannya. Apa itu takdir mubrom dan apa itu takdir mu'alak? Coba dipersilakan kepada Niken. Ayo Ken, coba Ken. Jawab Ken. Coba Ken. Apa itu takdir mu'alak dan takdir mubrom? Ya Ken, silakan Ken. Ya Pak. Nah, coba. Mama? Oh, maaf Pak. Nah. Saya kan gak ngapa-ngapain kamu. Kok udah minta maaf? Enggak, tadi ada Saya kan belum datang ke rumah kamu. Enggak. Bercanda ya. Ayo Ken. Silakan Ken. Bapak nggak boleh, Pak. Farhan, santai Farhan. Oh, ada Farhan. Aduh. Ya udah saya kalah. Sorry. Saya cuma pendatang kok di sini. Saya cuma pendatang di sini. Saya nggak mau macam-macam di sini. Ayo Ken, silakan Ken. Ya Pak. Takdir mu'alak, takdir mubrom Ken, ayo Ken. Kalau takdir mu'alak itu tuh takdir dengan ikhtiar manusia yang masih bisa diusahakan. Contohnya kalau Ken. Takdir mubrom. Contohnya Ken, apa? Kalau takdir mu'alak itu contohnya kayak lagi sakit kita berusaha buat sembuh olahraga. Terus kalau mau juara, kalau kita mau menggapai cita-cita kita harus belajar dengan rajin. Oke, ya bagus. Terus takdir mubrom apa Ken? Kalau takdir mubrom itu tuh takdir yang dari Allah. Contohnya Ken? Takdir mubrom itu takdir yang terjadi pada manusia yang nggak bisa ditawar-tawar. Contohnya kelahiran gitu Pak. Lahiran apa tuh? Kematian. Oh iya betul. Nah bagus. Ya kayak gitu tuh. Oke terima kasih nih Ken ya. Istimewa lah. Ya Farhan. Iya, Kalau Farhan mau ngejawab lagi. Biar menyaingi ini. Pak? Farhan mau ngejawab. Oh tidak Pak. Cukup. Cukup. Alhamdulillah cukup Pak. Oke ya. Oke terima kasih ya. Ya mungkin sudah cukuplah materi pada yang kita bahas. Mungkin ya teruslah semangat. Ya. Jadi pesan saya itu ikutin belajar kalian sesuai sama fashion kalian. Ya, fashion kalian belajar kayak gini ikutin aja kayak misalkan di semua peserta didik itu kan mutlak lah ya, memiliki gaya belajar yang beda-beda.
Kayak misalkan ada yang belajar karena hasil membaca, ada yang belajar karena hasil mendengar, karena belajar karena hasil menonton, ada gitu kan. Ada yang belajar karena hasil membaca komik yang ada gambar-gambar itu. Hasil tidur gimana Pak kalau hasil tidur? Nah, itu jadi ngikutin aja fashion gaya belajar kalian. Kayak misalkan kalian mau sering nangkep pelajaran, kalau misalkan sambil kebaca, ya udah baca buku. Kalian nangkep pelajaran itu kayak orang yang sering mendengar gitu, dapat pelajaran orang yang mendengar. Ya udah berarti nonton YouTube, dengar ceramah ustadz tentang kodar dan kodar, nah, itu kan mendengar. Atau kalian lebih asik sama yang ada gambar-gambarnya, ya udah kalian cari film tentang kodar dan kodar gitu. Jadi ngikutin aja fashion gaya belajar kalian. Oke? Kalau dari mimpi? Kalau belajar dari senangnya dari mimpi dapat pelajaran ya. Berarti tidur mulu, harus tidur terus. Nah, iya Pak, saya sebenarnya tuh dari mimpi tuh makan tidur gitu aja dah. Kalau misalkan harus kalian tidur. Nah, iya tuh. Kalau misalkan kalian dapat pelajarannya dari main ML, ya udah main ML terus. Dan ternyata nggak ada, Pak. Iyalah sih, Pak. ML tuh membuat kita mengetahui pengetahuan. Bohong. Ya kali aja kan gara-gara main ML saya tahu iman kepada kode dan kodar. Jadi gara-gara main ML tuh Pak bisa belajar sabar. Nah iya. Nah iya benar. Jadi nanti misalkan Alucard ini lagi di-kill sama Laila, oh berarti ini udah takdir dari Allah nih, Alucard udah di-kill. Gitu kan. Cupu seperti Alucard cupu. Sama aja kayak gitu tuh. Kayak misalkan lawannya AFK duluan, oh ternyata itu namanya takdir mu'alaf. Itu mah takdir sinyal. Itu bukannya takdir Pak, sebenarnya itu tuh melatih kesabaran saja Pak, melatih kesabaran seorang umat. Oh, seorang. Ya sama aja kayak misalkan kita lagi war gitu, lagi main squad. Tapi squad musuh udah AFK. Oh ternyata itu takdir mu'alaf. Ternyata tuh ada usahanya. Ternyata satu orang ada yang AFK, jadi dia suren. Kan jadi invalid. Nah itu kan namanya takdir mu'alaf tuh. Nah itu bisa diperhatikan tuh. Jadi ikutin style belajar kalian aja, ngikutin style belajar. Oke, ML begitu ntar. Ya udah. Oke ya, jadi semangat terus belajarnya ya. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Ya, jadi terima kasih atas segala bentuk atensi kalian, perhatian kalian kepada saya. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan dari ucapan. Ya, terus semangat belajarnya. Jadi apalagi kalian sudah ada di kelas akhir ya. Oke, berikan kenangan yang termanis untuk sekolah ini. Karena kalian kenangan terindah Pak. Nah, iya kan. Kayak lagu. Oke ya. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun Indonesia negara banyak konflik, tapi kelas 12 IPA 2 Widya Nusantara tetap asik. Wih. Boleh. Gimana jelek? Bagus. Gimana Pak? Coba Pak, tulis. Ketik Pak. Gimana jelek dan aduh, kayaknya buat caption di IG saya tuh, aduh. Iya, gimana jelek? Mantep banget Pak. Ayo coba Pak. Bagus banget Pak, asli Pak. Coba ulang Pak. Jadi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun Indonesia negara banyak konflik, tapi kelas 12 IPA 2 Widya Nusantara tetap asik. Nah. Aduh, tersentuh hati saya Pak. Bisa, Bi. Caption IG bisa nih. Oke ya, udah. Baik, saya pamit undur diri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.